Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue. Nama gue Igna. Jadi kalau ini pertama kali kalian ketemu video gue, di channel ini gue bakal banyak banget ngebahas tutorial mengenai Excel gitu. Dan hari ini kita bakal ngelanjutin serial belajar Excel dari nol yang udah gue buat sebelumnya, episode pertama. Hari ini adalah episode kedua. Kalau kalian belum nonton episode pertama, bisa cek. Nanti gue akan linkin juga description-nya di situ. Nah, di sini di episode kedua kita akan ngebahas lebih detail lagi mengenai fitur-fitur simple yang ada di Excel, dan mungkin kita akan fokus ke cara memformat data yang ada di Excel gitu ya. Nah, gue akan mulai dulu. Yang pertama adalah dengan cara gimana sih caranya membuka atau open file yang udah kalian save sebelumnya. Jadi ini caranya adalah kalian buka aplikasi Excel kalian, kemudian klik open. Di sini ada pilihan browse, kalian bisa klik browse. Nah, nanti di sini dia akan minta kalian mau buka folder atau buka file yang mana. Kita klik di sini. Misalkan gue mau buka Excel dari nol, gue klik itu, kemudian klik open. Nah, itu namanya opening file atau membuka file. Kemudian kalian juga bisa save gitu ya. Jadi kalau pertama kali kalian nge-save, kalian bisa klik yang di sini ada save atau save as. Bedanya kalau save as itu adalah kalian bisa menyimpan file yang sama dengan nama yang lain ataupun folder yang terpisah. Jadi gue coba pilih save as, kemudian pilih kalian mau folder mana gitu. Misalkan gue tetap di folder yang sama. Nah, di sini kalian bisa ubah misalkan Excel dari 0, part 2, dan lain-lain. Gue nggak akan save karena kita mau balik lagi ke file yang tadi. Oke, jadi gue pengen membahas beberapa hal yang kita bisa pakai buat memformat data yang kita punya di sini. Di sini gue mau tambahin mungkin datanya supaya lebih lengkap gitu ya. Di sini mungkin 100, di sini 200, di sini 500. Oke. Nah, kita udah punya data ini kemarin yang kita masukin di file Excel kita. Jadi kali ini gue pengen nunjukin teman-teman ada namanya formatting di bagian font dulu. Ini yang paling simple dan pasti akan sering kalian gunakan ketika kalian kerja atau menggunakan Microsoft Excel. Jadi di sini mungkin agak kecil, tapi kalian bisa lihat ada yang logonya itu adalah huruf B atau bold. Nah, ini artinya membuat teks atau data kalian tuh menjadi tebal gitu, menjadi bold. Ini kalau kita klik sel yang mau kalian bikin bold, misalkan nama buah, kemudian kalian klik B. Nah, ini akan membuat filenya menjadi nama buah gitu. Kemudian nama buah dan juga jadi tebal. Stok tersisa juga sama, kalau kalian mau bikin ini jadi bold, tinggal klik selnya, kemudian klik lagi B. Nah, itu jadi bold. Itu yang pertama, jadi menebalkan data dengan bold, fungsi bold. Kemudian harga satuan ini bisa kalian bikin miring. Jadi kalau kalian klik I yang ada di sebelah bold ini, itu namanya italic. Ketika kalian klik jadi miring, harga satuannya jadi miring ke kanan gitu. Nah, satu lagi yang biasanya juga sering dipakai adalah namanya underline. Jadi kalau kalian ingin menggarisbawahi atau memberikan garis bawah ke satu data, contoh apel, ini kalau gua klik U yang ada garis di bawahnya atau underline, nah dia akan berubah jadi seperti ini. Jadi apelnya akan ada garis di bawahnya gitu. Dan ini ada tanda panah di sebelah kanan. Ini kalau kalian klik ada juga double underline. Jadi ada misalkan jeruk nih, kita kasih double underline gitu ya. Itu juga bisa. Jadi kayak ada garis bawahnya tapi ada dua garis. Nah, itu yang dinamakan dengan bold, italic, dan underline. Menebalkan, membuat miring, dan juga menggarisbawahi satu data. Kemudian berikutnya yang pengen gue bahas juga adalah data yang kalian input di sini itu juga bisa dikasih warna. Jadi kalau dikasih warna itu kalian klik nih, ada logo yang seperti cat gitu ya. Itu kalau kalian klik, nah tanda panahnya kalian klik, kalian bisa kasih warna terserah, ada banyak banget macam warnanya. Misalkan mau kasih warna kuning itu bisa, dikasih warna hijau juga bisa, dan seterusnya. Atau kalau warnanya nggak ada di sini, kalian bisa klik more colors. Nah, kemudian ini ada muncul nih pilihan kalian mau warna yang mana gitu ya. Ini gue gedein dikit mungkin. Oke, nggak berubah. Ya udah, balikin lagi aja. Jadi ada pink, ada macam-macam lah, atau bahkan kalian bisa pilih nih mau warnanya apa gitu ya, itu bisa banget. Gue klik OK. Nah, ini jadi berubah jadi warna hijau. Jadi itu memberikan warna terhadap sel kepada sel yang kalian klik. Atau bisa juga bukan selnya yang berubah warna, tapi hurufnya atau datanya. Ini 20 misalkan warnanya hitam. Kalau kalian klik di sebelahnya itu ada huruf A dan juga ada warnanya. Nah, ini artinya mengubah warna teks. Jadi kalau kita klik, ini kalau kalian klik di sini dia langsung berubah warna merah karena ininya warna merah. Atau kalian klik tanda panah, muncul lagi seperti tadi, kalian bisa ubah jadi orange, jadi hijau, jadi biru, dan lain-lain. Sama seperti tadi, kalian juga bisa more colors, bisa pilih mau warna apa gitu ya, sama aja. Nah, itu untuk memberikan warna kepada data ataupun sel kalian. Nah, berikutnya yang pengen gue bahas juga adalah kita bisa mengubah
data kalian supaya bisa lebih rapi. Contoh nih, ini kan mungkin kalau kolomnya gue gedein dikit gitu ya supaya lebih kelihatan bedanya. Nah ini kan stok tersisa kalian tuh mentoknya ratanya di kiri gitu. Itu bisa kita ubah misalkan mau di tengah ataupun mau nempel ke kanan dengan cara namanya alignment. Jadi alignment ini ada yang alignmentnya align left, ada yang align center, dan juga ada align right. Bedanya adalah, jadi kalau misalkan yang align left ini kalau kalian klik nggak berubah karena dia udah rata kiri, tapi kalau kalian pilih center, nah stok tersisanya akan pindah ke tengah. Kalau kalian klik yang right, dia akan pindah ke kanan. Jadi itu fungsinya. Tergantung kalian mau bikin datanya mentok kiri, tengah, ataupun kanan. Kalau angka kita coba ya, ini mentok kanan bisa nggak ke tengah? Bisa juga. Jadi ke tengah bisa, ke kiri juga bisa, dan seterusnya. Ini bisa kalian gunakan untuk satu sel doang, seperti ini, ataupun untuk semua sel sekaligus, kayak gitu. Oke? Jadi gampang banget. Nah, kalau contoh nih baris kalian juga gede gitu ya, kayak gini kan akhirnya dia mentok ke bawah. Nah, itu juga kalian bisa pilih apakah mau kalian ratakan ke atas, ratakan ke bawah, ataupun di tengah. Dengan cara di atasnya juga ada nih pilihan top align, center align, atau middle align, dan juga bottom align. Nah, ini bottom align. Kalau kalian klik top align, nah 10-nya akan pindah ke atas. Middle align akan persis di tengah-tengah, jadi persis betul-betul ada di tengah-tengah, rapih gitu ya. Ataupun bottom align, dia akan pindah lagi ke bawah. So itu yang disebut dengan alignment. Nah, kemudian gue juga pengen ngasih tahu kalau kita itu di Excel punya, ini gue balikin dulu deh namanya, datanya supaya lebih rapi gitu ya. Oke. Kita juga punya yang namanya bingkai atau border. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau bikin tabel itu kan, ini kan kalau kayak gini kosongan nih kalau kalian print nanti. Tapi bisa juga kalian klik gitu, kemudian kalian kasih bingkainya supaya lebih jelas gitu tabelnya. Dengan cara kalian di bagian font ada yang logonya seperti logo gambar jendela, itu kalau kalian klik, nah ini muncul nih beberapa pilihan, ada bottom border, top border. Kalian tinggal lihat garis tegasnya itu di bagian bawah, artinya kalau kalian klik bottom border, dia cuma akan memberikan garis di bagian bawah. Jadi kalau kalian mau ngasih border atau tabel buat semua selnya, kalian pilih yang all borders nih. Ini biasanya paling sering dipakai. Jadi ini sekarang ada garis-garisnya gitu ya untuk setiap sel. Ini kalau gue balikin seperti ini. Kemudian kalau kalian lagi ke borders, kemudian pilih yang all borders gitu, jadinya seperti ini. Gitu. Itu namanya memberikan bingkai kepada data kalian. Kemudian gue juga pengen ngasih tahu yang namanya fungsi copy, paste, dan juga cut. Jadi gue tulis ya, copy, paste, dan juga cut. Nah, bedanya adalah kalau copy itu, misalkan contoh nih apel 100, kemudian kalian pengen copy angka atau data yang sama ke sel yang ada di sebelahnya, itu kalian bisa klik aktifkan dulu selnya, kemudian klik kanan, pilih copy. Itu namanya copy. Jadi menduplikasi gitu ya. Mengcopy apa sih bahasa Indonesia, gue juga nggak tahu. Mengcopy menduplikasi mungkin ya. Ya mengcopy lah. Nah, ini tinggal kalian pilih sel yang baru, klik kanan lagi, pilih yang namanya paste gitu. Paste ini ada macam-macam, cuman kalau yang biasa ya pilih yang paste ini aja nih. Nah, kayak gitu. Ini bisa terduplikat atau tercopy gitu ya. Atau shortcut cepatnya adalah, gue sambil ngajarin shortcut juga, kalian klik yang tadi mau kalian copy, misalkan yang bawah 200, Ctrl C, kemudian di sel yang baru kalian paste itu artinya ditempel atau di copy gitu ya, dengan cara Ctrl V. Nah, itu juga langsung ke copy. Nah, itu namanya copy and paste. Bedanya apa sama cut? Kalau cut itu kalian nggak mengcopy, tapi kalian memindahkan. Jadi kayak dipotong tuh. Misalkan kalian ada kertas, kalian potong, potongannya dipindahkan. Itu namanya cut. Contoh untuk yang 500, gue nggak copy, tapi gue pengen cut. Artinya klik kanan, bukan yang copy tapi yang cut. Di sini sama juga kalian pilih paste yang seperti ini. Nah, ini kelihatan ya bedanya ya. Jadi 500 yang awalnya yang asli hilang, ketika gue paste ke kanan, jadinya dia muncul di sini, tapi yang awalnya itu hilang. Itu namanya cut. Jadi bedanya seperti itu. Ada shortcutnya nggak? Ada. Kalian bisa klik sel yang mau kalian cut, bisa pakai Ctrl X, kemudian di sel yang baru, sama di paste juga. Jangan lupa paste shortcutnya adalah Ctrl V. Gitu, jadi pindah ya. Oke. So, untuk episode 2 gue akan sudahi dulu sampai di sini. Kita udah belajar cukup banyak tadi. Ada fungsi bold, italic, underline, memberikan warna, ngasih bingkai buat tabel, alignment kiri kanan tengah, atas bawah tengah juga, dan terakhir kita ngebahas fungsi copy, paste, dan juga cut.
Oke, segitu aja video episode 2 kali ini. Kalau kalian suka, like video ini, komen juga kalau kalian ada pertanyaan atau ada ide lain yang mau kita bahas di pembahasan berikutnya. Dan juga please subscribe kalau kalian suka konten seperti ini dan pengen selalu dapat informasinya ketika gue rilis video yang baru, gue upload video yang baru. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di episode ketiga. Bye-bye.